Happy Sunday Sobat Muda, welcome to JRC Online Service. Tidak terasa ya, sudah 10 bulan JRC Online Service hadir melayani setiap kaum muda. Seperti tagline JRC yaitu Rest for the Restless, JRC Online Service dapat memberikan rest bagi jiwa kita yang restless melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Andre Tunggal MDiv. Beliau adalah hamba Tuhan di GKT Citra Raya Surabaya dan seorang YouTuber yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan kepada setiap kita sungguh luar biasa. Dia telah menggantikan kita, menebus setiap kita, hingga kita boleh layak untuk hadir hadirat Tuhan. Dan saat ini marilah kita yakini bersama bahwa Tuhan kita sungguh layak untuk kita puji, Tuhan itu sungguh layak untuk kita sembah, dan Tuhan itu sungguh layak untuk kita tinggikan. Layaklah segala bangsa boleh sujud datang menyembah kepadanya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang kudus, yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Biarlah segala bangsa boleh sujud hadir di tempat ini menyembah kepada-Mu, karena Engkaulah Allah yang kudus. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Apakah Yesus segala-galanya untuk kita? Apakah Dia berarti untuk kita? Di saat kita susah, beban berat, penuh dengan pergumulan, Dia selalu ada di samping kita, menopang kita, menolong kita. Dia sobat kita semua, sahabat kita. Yesus segala-galanya. Segala
Halo teman-teman GRC, senang sekali bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Andre Tunggal. Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu siapa saya, tapi mungkin sebagian teman-teman tahu ya. Saya adalah seorang yang aktif di media sosial, memproduksi konten-konten, terutama di YouTube ya. Kalau di Instagram sama TikTok saya nggak ikutan ya. Saya aktif di YouTube. Belakangan udah mulai mengaktifkan diri lagi, memproduksi konten-konten yang berhubungan dengan kekristenan. Dan mungkin sebagian orang mengenal saya sebagai seorang apologet atau seorang yang membahas topik-topik apologetika, yaitu pembelaan iman terhadap berbagai macam pertanyaan, mulai dari cuman tanya doang sampai menuduh yang sembarangan tentang iman Kristen. Nah, saya bahas itu dengan pendekatan logika dan pendekatan biblika. Jadi bukan cuma asal ngecap doang ya. Ya, saya berharap idealisme itu tetap terjaga ya. Dan mampir teman-teman ke channel saya kalau misalnya teman-teman adalah orang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini ya. But anyway, kita hari ini membahas satu tema yang menarik sebenarnya, yang mungkin karena tema inilah teman-teman pengurus menghubungi saya untuk mengisi perenungan firman Tuhan hari ini. Judul tema kita adalah Logiskah percaya Yesus sebagai Tuhan ya. Nah, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan kami mau merenungkan kembali firman. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Allah Roh Kuduslah yang bekerja di tengah-tengah kami. Tanpa batas ruang, tanpa batas waktu bahkan. Kau bekerja bagi anak-anak-Mu di hati mereka supaya mereka menemukan kebenaran, dan kebenaran itu mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah teman-teman, saya ingin mendasari ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan berkata begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan di awal, saya ini membuat sebuah channel. Dan channel itu sebenarnya kalau boleh sedikit cerita buat teman-teman, saya sebenarnya memulai channel itu tidak dengan satu intensi menjadi seorang YouTuber apologetika begitu ya. Kalau teman-teman melihat channel saya sampai video ini dibuat, subscribernya itu sekitar 195.000 sekian ya. Dan kalau teman-teman bilang mungkin ada yang begitu ya, kok bisa segitu? Ya, saya bilang bahwa itu bukan karena hebat saya ya, enggak juga. Karena pada awalnya saya nggak menyangka bisa sampai sebanyak ini subscribernya. Saya ingin mengatakan bahwa sejak awal saya bikin channel itu tujuannya adalah supaya untuk membagikan perenungan saya tentang firman Tuhan aja. Sebenarnya sesimpel itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya bersinggungan dengan beberapa tema-tema yang menjadi ketertarikan saya juga, ya. Nah, awal mula channel saya berkembang itu ketika saya membahas tema-tema apologet. Dan salah satunya ketika saya bersinggungan dengan sebuah konten, ada seorang yang mengaku sebagai mantan pendeta, namanya Agustinus Kainama. Lalu kemudian dia mengeluarkan sebuah konten ceramah, dan dia mengatakan bahwa karena cinta Yesus, akhirnya dia bersyahadat. Ya, bersyahadat itu artinya convert, mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah begitu. Jadi Muslim dia ya, jadi memeluk agama Islam. Dan dia mengatakan karena cinta Yesus akhirnya dia menjadi mualaf, menjadi orang Islam atau Muslim begitu teman-teman. Nah, konten ini adalah konten yang kemudian saya bahas. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah konten yang menyesatkan sekali. Nah, mungkin sebagian teman-teman mengatakan, kok ya hak dia dong untuk membahas kesaksian dia masuk Islam. Buat saya tidak sesederhana itu. Masalahnya adalah apa yang dia bahas, apa yang dia katakan tentang kekristenan, itu keliru, itu salah, dan penting bagi kita untuk membahasnya buat saya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang akhirnya disesatkan oleh karena perkataan-perkataan dia.
sebuah statement-statement palsu tentang Yesus, bahwa Yesus adalah manusia biasa, bahwa Yesus hanyalah seorang nabi biasa, dan akhirnya dia menyesatkan tidak sedikit orang yang kemudian berpaling dari kekristenan. Teman-teman, kalau teman-teman saksikan juga konten-konten yang dikeluarkan oleh mereka ini adalah konten-konten yang provokatif. Mereka, para pendebat atau argumentatornya dari Muslim, yang sengaja dalam tanda kutip mencari gara-gara dengan kita, dan mereka mengeluarkan argumentasi-argumentasi, misalnya ya, kalau teman-teman tahu ada yang namanya Yahya Waloni, ya, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, mengatakan bahwa Kristen itu kafir, begitu ya, mengatakan bahwa bukti Yesus itu Muslim, dan kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman bisa temukan itu banyak sekali di YouTube, ya. Nah, teman-teman, kenapa kita penting membahas ini? Karena pertama, saya adalah orang Kristen yang percaya bukan karena saya butuh agama. Saya adalah orang Kristen yang percaya bukan karena saya hanya sekadar lahir dari keluarga Kristen. Saya adalah orang yang percaya bahwa kita harus beriman dengan akal budi. Ada orang yang mengatakan bahwa gini nih, oh kalau kamu mau beriman kepada Tuhan, jangan pakai otak, pakai hati, pakai iman doang, percaya aja, jangan coba mengerti. Buat saya statement itu berlebihan dan keliru. Kenapa berlebihan dan keliru? Karena begini, teman-teman, kita nggak mungkin punya iman kalau kita nggak ngerti. Saya ulang, kita nggak mungkin punya iman kalau kita nggak mengerti apa yang kita imani. Betul nggak? Bagi saya, orang yang beriman tanpa mengerti adalah orang yang konyol. Itu penting banget. Sama halnya misalnya gini, gue kasih contoh ya, misalnya teman-teman punya gebetan, tiba-tiba ada orang yang datang bilang I love you, begitu ya. Terus teman-teman sebagai seorang, katakanlah yang bilang I love you, cowok ya, lalu kemudian jadi cewek gini, waduh ada orang yang cinta aku, ya sudah aku iyain aja. Apakah begitu? Teman-teman yang udah dewasa pasti ngerti. Bukan hanya, oh you love me, I believe in you. Nggak gitu kan. Kita mesti yakin dulu, kamu ini layak nggak jadi pacar saya? Kamu ini layak nggak jadi, katakanlah, pasangan saya ke depan, suami saya? Kamu ini memenuhi syarat nggak untuk jadi suami saya? Karena itu kita mesti ngerti, mesti kenal dia dulu. Nah, berapa banyak dari kita yang beriman asal beriman? Katanya beriman, katanya percaya. Tapi sebenarnya kita nggak ngerti apa yang kita percaya. Nah, ini penting. Karena itu, teman-teman, kita harus benar-benar mengerti kenapa kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan, dan logis atau enggak. Nah, ini penting buat kita, penting buat perjalanan iman kita. Dan saya yakin sebagian dari teman-teman pasti baru mulai ngeh nih. Oh iya juga ya. Nah, karena itu yuk kita sama-sama melalui tema kali ini kita coba belajar. Ya, kita sama-sama belajar menemukan alasan kenapa kamu bisa percaya Yesus. By the way, karena kita berbicara tentang background-nya ini, surat atau yang dikasih ke saya, kenapa saya tanya sama teman-teman pengurus, kenapa membahas temanya seperti ini? Lalu katanya latar belakangnya adalah sebagian dari teman-teman ada yang bekerja atau di dalam komunitas pertemanan, ada yang berlainan agama atau muslim yang seringkali men-challenge. Kenapa lu percaya Yesus? Apa buktinya? Bahkan melalui para argumen atau para apologet muslim. Zakir Naik, Yahya Waloni atau siapapun lah itu ya. Nah, teman-teman, mereka tuh biasa, orang-orang yang menuduh iman Kristen ini biasa punya 3 argumentasi yang utama. Kalau saya boleh simpulkan 3 argumentasi itu, yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Ya, jadi Yesus di dalam Alkitab dan Isa Al-Masih dalam Quran itu sama. Dan saya juga yakin pasti gak sedikit di antara kita yang berpikir betul. Ya. Yang kedua, nanti kita bahas. Yang kedua, mereka berkata bahwa Yesus itu cuma nabi biasa doang gitu. Dan Yesus itu tidak pernah berkata, aku ini Tuhan. Kalau teman-teman cari di Alkitab, beneran Yesus nggak pernah ngomong begitu. Aku ini Tuhan, nggak ada ngomong begitu. Ya. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Nah, 3 argumentasi ini akan menjadi alur pembahasan kita atau diskusi kita pada saat ini, teman-teman. Gue bahas yang pertama dulu. Yesus dan Isa Al-Masih apakah betul adalah orang yang sama? Nah, teman-teman, banyak di antara kita mungkin meyakini hal yang sama. Waktu ngomong Isa Al-Masih, oh itu Yesus. Karena kita pikir bahwa di dalam Al-Quran diceritakan tentang Isa Al-Masih dan itu adalah Yesus yang ada di dalam Alkitab.
Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin kasih tahu sama teman-teman, ada kekeliruan dalam pikiran orang Kristen hari ini, atau bukan Muslim, atau bahkan Muslim sendiri. Kekeliruannya apa? Orang Kristen itu berpikir bahwa Al-Quran itu adalah contekan dari perjanjian lama. Karena ada orang yang bilang begini, oh Al-Quran itu isinya apa? Oh itu perjanjian lamanya orang Kristen atau perjanjian lamanya Alkitab. Itu salah, keliru sekali. Ya, Al-Quran itu isinya bukan contekan dari perjanjian lama. Dan juga Al-Quran itu bukan kutipan dari perjanjian baru. Ya, teman-teman jangan hanya karena di dalam Quran itu ada nama-nama seperti misalnya Ibrahim atau Abraham, Yakub, Ishak misalnya, Musa atau Harun, lalu kemudian apalagi? Daud, lalu Salomo misalnya, atau bahkan Yesus yang mereka sebut dengan Isa. Jangan hanya karena ada nama-nama tersebut lalu kita pikir bahwa oh Al-Quran isinya sama seperti Alkitab. Salah, keliru, ya, itu salah. Karena dulu saya pikirnya begitu, ya, makanya saya berani bilang begini, karena mungkin sebagian kita mikirnya begitu. Kalau teman-teman baca isinya Al-Quran dengan Alkitab itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah teman-teman, kisah Isa Al-Masih sama halnya di dalam Al-Quran itu jauh berbeda banget dengan kisahnya Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nah jadi teman-teman jangan hanya karena gini ya, saya yakin banyak di antara kita tuh merasanya begini, aduh, daripada ngomongin perbedaan begini, risih deh kayaknya mau memecah belah. Enggak, bukan. Kalau kamu dewasa, kamu bisa menerima perbedaan. Betul nggak? Sama halnya misalnya kita punya pasangan. Pasangan yang dewasa adalah pasangan yang bisa menerima perbedaan. Setuju? Kalau kamu nggak bisa menerima perbedaan, susah kamu. Nah, maksud saya adalah begini, kita hidup berdampingan dengan orang beragama lain, nggak apa-apa kita berbeda. Tapi kebenaran itu harus tetap kembali pada yang benar gitu. Nah, saya ingin kasih tahu kebenaran buat teman-teman bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu kisahnya berbeda dengan kisah Yesus Kristus di dalam Alkitab. Bedanya apa? Saya kasih tahu buat teman-teman. Yang pertama, Yesus Kristus dalam Alkitab jelas mengatakan atau menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, teman-teman bilang, loh, tadi Koko bilang dia nggak menyatakan diri sebagai Tuhan. Nanti kita bahas di bagian kedua. Saya bilang menyatakan maksudnya menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, meskipun dia tidak ngomong secara langsung. Sedangkan di dalam Quran, Isa Al-Masih itu menyangkal dirinya sebagai Tuhan. Dia sangkal dirinya itu Tuhan. Bahkan dia mengaku sebagai nabi biasa. Ya, jelas ya, ini beda. Yang kedua, Yesus Kristus di dalam Alkitab diceritakan Yesus itu mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke sorga. Dan itu disaksikan oleh para murid. Sedangkan Isa Al-Masih tidak mati disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas berbeda loh, beda. Dan yang ketiga, Yesus Kristus itu diceritakan dalam Alkitab akan kembali untuk menghakimi dunia. Sedangkan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran diceritakan akan kembali untuk memusnahkan salib dan memusnahkan babi. Teman-teman, kalau bagi teman-teman yang peka, teman-teman sadar bahwa kisah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah anti dari kisah Yesus. Lawan 180 derajat, berlawanan berbeda dengan Yesus. Al-Quran adalah kisah Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah interpretasi ulang atau interpretasi baru tentang Yesus Kristus yang dijelaskan dalam Alkitab. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mengatakan begini, oh semua agama sama saja. Sorry bro, nggak sama. Agama itu beda. Islam narasinya berbeda 180 derajat dengan Kristen. Misalnya, di dalam Quran dikatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Pertanyaan saya, siapa itu? Lagi nyindir siapa? Itu lagi nyindir kekristenan. Karena kita menyebut Yesus sebagai anak Allah. Padahal kekristenan kan tidak ingin bilang bahwa Allah beranak. Nggak bilang begitu. Nah tapi teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa Yesus dan Isa itu beda. Jadi kalau misalnya teman-teman berjumpa dengan ada orang muslim yang kemudian mengatakan buat teman-teman, Yesus itu sama dengan Isa nggak? Beda. Karena pikiran dia, Yesus itu adalah Isa di dalam Quran. Di mana
Isa Al-Masih itu hanyalah nabi biasa menurut cerita dari Al-Quran. Sedangkan kita jelas berbeda. Di dalam Alkitab, Yesus adalah Tuhan. Nah, saya sebenarnya sudah bikin videonya, dan teman-teman kalau misalnya tertarik mempelajari lebih lanjut, karena tidak mungkin kita bahas tentang figur Yesus dan Isa dalam waktu yang sangat singkat ini, gitu loh. Nah, saya aja bikin videonya dalam 2 part. Teman-teman bisa bahas, bisa lihat sesudah ini nanti ya. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di dalam video saya karena saya paparin dengan jelas perbedaannya dan tidak bisa disangkal. Dan manakah yang paling benar? Deskripsi Yesus Kristus menurut Alkitab atau deskripsi Isa Al-Masih menurut Al-Quran? Saya berargumen juga di sana. Teman-teman bisa saksikan sesudah khotbah ini. Yang kedua, yang tadi pertama apa? Mereka bilang Yesus dan Isa sama. Yang kedua, mereka bilang begini, Yesus itu tidak pernah berkata, "Aku Tuhan" di dalam Alkitab. Dan sebenarnya teman-teman benar sih. Bahkan mereka berargumen begini, biasanya mereka akan pakai ayatnya kita. Yohanes pasal 17 ayat 3. Apa bunyinya? Di situ adalah perkataan Yesus. Yesus bilang begini, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Saya ulang ya. Engkau satu-satunya Allah yang benar menurut mereka, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, biasanya mereka argumen logikanya seperti ini. Loh, kalau diutus itu kan berarti nabi kan? Allah yang benar satu. Sedangkan Yesus itu diutus, berarti Yesus nabi. Bener nih. Alkitab pun mengatakan Yesus itu cuma nabi doang karena Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan. Nah, teman-teman, pertanyaannya bagaimana kita menjawab hal ini? Begitu. Nah, argumen mereka itu untuk sekilas sepertinya betul, tapi sebenarnya keliru. Kenapa? Karena ayat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, ketika Yesus mengatakan, "Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau Allah," kelihatannya ya, Allah yang benar, sedangkan aku, Yesus Kristus, ini Engkau utus. Ini sebenarnya ayat ini punya konteks, teman-teman. Kita nggak bisa lepasin ayat Alkitab itu di luar konteks, karena setiap ayat punya konteks. Setiap ayat itu punya kisah yang memframing tentang kenapa perkataan itu muncul. Saya kasih contoh paling mudahnya begini, teman-teman. Teman-teman tahu dong tentang cebong sama kampret. Nah, buat teman-teman yang ikut berita, up to date dengan perpolitikan kita, di tahun 2019 kemarin rame kan tentang istilah cebong sama kampret. Jadi netizen di Indonesia ini terpecah dua. Ada yang jadi cebong, ada yang jadi kampret. Cebong itu adalah sebutan untuk pendukung Jokowi, sedangkan kampret sebutan untuk pendukung Prabowo. Dan dua netizen ini, dua kelompok ini perang-perangan di sosial media. Kita yang tahu konteks, kita mengerti ketika dikatakan cebong lu gitu. Misalnya ada yang ngomong kampret lu atau cebong lu gitu, saling hina-hina. Kita ngerti konteksnya. Kenapa? Ini adalah konteks kelompok dua calon presiden yang berbeda, bersaingan, begitu. Nah, teman-teman coba bayangkan tentang perkataan cebong kampret ini terjadi 100 tahun ke depan. Atau misalnya teman-teman ini nikah, punya anak, terus punya cucu gitu. Nah, cucu teman-teman itu terus kemudian ketemu nih di sosial media atau di Twitter atau di mana, cebong versus kampret tahun 2019. Pikiran mereka apa? Pikiran mereka adalah, wah ternyata pada tahun 2019 ada pertempuran antara kecebong sama kampret. Kecebong itu anak katak ya, kampret itu kelelawar. Oh ternyata kelelawar sama katak berantem pada waktu tahun 2019. Keliru bukan? Kenapa? Karena mereka tidak mengerti konteks. Nah, kita yang melihat ini ngerti konteks. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mengerti konteks. Ayat Alkitab itu punya konteks. Waktu Yesus mengatakan, inilah hidup yang benar, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya dan Yesus Kristus yang Engkau utus, itu punya konteks. Dan kalau kita lihat di dalam konteks kitab Yohanes, kita akan menemukan bahwa Yohanes pasal 20 yang tadi kita catat, yang tadi kita baca sama-sama, Yohanes pasal 20 ayat 31 mengatakan begini, semua yang tercantum di sini apa? Di dalam kitab Yohanes itu dicatat. Jadi semua yang tercantum itu apa? Semua tulisan, semua kisah, semua catatan, termasuk Yohanes pasal 17 ayat 3, di mana Yesus mengatakan, hidup yang kekal adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus sebagai
yang engkau utus. Semuanya itu dicatat. Tujuannya apa? Di ayat 31 Yohanes pasal 20 mengatakan pada kita, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Ayat ini jelas, teman-teman, mengatakan kepada kita bahwa Yesus Tuhan. Yaitu yang tadi saya bilang, Yesus tidak ngomong secara langsung. Tetapi kesimpulan dari para murid mengerti perkataan Yesus itu bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Lo tahu dari mana? Saya kasih satu kisah lagi. Misalnya teman-teman di dalam Yohanes pasal 8. Di situ terjadi sebuah protes orang Yahudi kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian apa yang menjadi respon orang Yahudi pada waktu itu? Orang Yahudi berkata begini, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Jadi orang Yahudi mau lemparin Yesus. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi, itu kan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul ya? Tetapi, apa yang menjadi pemikiran orang Yahudi ketika Yesus berinteraksi dengan mereka? Perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Menunjukkan bahwa dia kekal. Semua klaim-klaim Yesus itu adalah klaim-klaim keilahian. Di mana orang Yahudi pada waktu itu memahami bahwa Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Paham ya maksudnya ya? Jadi, orang Yahudi sendiri pada waktu itu ngerti kok bahwa Yesus sedang ngomong secara nggak langsung. Aku ini Tuhan. Saya kasih contoh paling gampang deh. Gampangnya begini. Misalnya nih ya, udah mau jam 12. Jam 12 makan siang misalnya ya. Lalu kemudian ngomong begini. Duh, udah jam 12 nih. Saya tanya, ketika ada temen ngomong begitu udah jam 12 nih, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mau ngomong, yuk kita makan. Betul kan? Kalau misalnya ada teman yang bilang, udah jam 12 nih. Terus kemudian teman-teman bilang, iya jam 12. Itu kan artinya kamu nggak peka. Ya kan? Kamu nggak peka bahwa itu adalah kode di mana dia ngajak makan. Nah, Yesus pun ketika ngomong, itu pasti punya konteks, punya kode. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu tahu bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Sehingga tidak heran murid-murid pun memahami bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kalau teman-teman tertarik lebih lanjut mempelajari tentang apakah Yesus itu Muslim, apakah Yesus itu Islam, seperti dituduhkan oleh para pendebat-pendebat Islam, teman-teman saya juga sudah bikin video-videonya banyak, salah satunya tentang yang membahas tentang videonya Zakir Naik ya misalnya ya. Teman-teman bisa simak, itu di channel saya juga ada. Yang ketiga, kita bahas tentang argumennya. Yesus dikatakan tidak mati di kayu salib. Nah teman-teman saya langsung aja ngomong ya. Teman-teman ada yang mengatakan menurut si Zakir Naik ini bahwa Yesus itu tidak disalib. Dan menurut banyak sekali para argumentator atau pendebat Islam bahwa mengatakan Yesus tidak disalib. Tapi apakah betul begitu? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3-6 Paulus menulis begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang penting? Yaitu apa yang aku terima nih. Apa nih? Ialah bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Yesus telah dikubur, dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah menampakkan diri. Teman-teman lihat ya, Paulus bilang dia telah mati, dia telah dikubur, dia telah bangkit. Loh, buktinya apa? Dia menampakkan diri, kata Paulus. Kepada siapa? Dicatat kepada Kefas, Petrus, kepada 12 murid, kemudian kepada lebih dari 500 saudara. Teman-teman, kalau kita baca ayat ini, kita asal lewat, kita nggak ngerti. Tapi sebenarnya Paulus itu lagi ngomong apa? Bukti. Paulus lagi ngomong bukti bahwa Yesus itu beneran mati, beneran dikubur, beneran bangkit. Buktinya apa? Ada saksinya. Siapa? Kefas, 12 murid, dan lebih dari 500 orang, kata Paulus. Bahkan Paulus kasih ngomong di bawah situ. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Jadi Paulus pengen bilang apa? Kalau kamu nggak percaya apa yang saya katakan, kamu tanya mereka. Kalau kamu nggak percaya, tanya Kefas. Kalau kamu nggak percaya sama saya, tanya 12 murid. Kalau kamu nggak percaya lagi, tanya 500 orang itu. Kebanyakan dari mereka, kata Paulus, masih hidup. Beberapa udah meninggal.
Jadi Paulus pengen bilang bahwa bukti Yesus itu mati, kubur, dan dibangkit itu ada. Dan menariknya adalah kalau teman-teman cari data, teman-teman akan menemukan bahwa hanya Islam satu-satunya yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Maksud mereka Isa itu ya. Isa yang mereka pengen bilang ini Yesus nih gitu. Padahal salah. Teman-teman, hanya Islam yang bilang di antara semua orang, di antara semua historian, para sejarawan ilmiah nih, hanya Islam yang bilang Yesus tidak mati di kayu salib. Tahu dari mana kok? Nih, dukungannya apa? Bukan cuma Alkitab nih, tetapi juga dari sejarawan ya. Jadi ada seorang sejarawan Romawi namanya Tacitus. Dia bilang begini, Christus had undergone the death penalty in the reign of Tiberius by sentence of the procurator Pontius Pilatus. Jadi ada seorang sejarawan Roma, bukan orang Kristen, dia ngomong begini, bahwa Yesus itu telah ada di bawah hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Fakta bukan? Tacitus ini bukan orang Kristen, men. Kalau dia orang Kristen, mungkin dia bisa ngarang, ikutin, mendukung mendukung kesaksian orang Kristen. Tapi dia bukan orang Kristen. Dan dia mengakui. Ada juga seorang sejarawan namanya Josephus. Josephus ini adalah seorang Yahudi yang notabene pada waktu itu adalah musuh dari orang Kristen. Karena mereka memusuhi orang Kristen. Josephus bilang apa? Now there was about this time Jesus, he was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal man amongst us, had condemned him to the cross. Jadi dia bilang Pilatus itu telah menghukum Yesus ini di kayu salib. Dan orang kalau kena hukuman salib itu tidak ada yang hidup. Itu pasti yes, absolutely mati. Begitu. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu fakta sejarah. Dan semua orang sejarawan, termasuk para ateis yang melawan keilahian Yesus, setuju bahwa Yesus mati. Setuju bahwa Yesus itu, kematian Yesus di kayu salib itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat terelakkan. Sehingga teman-teman, kalau orang Muslim menuduh bahwa Yesus itu tidak mati, itu mereka cuman beda sendiri sih. Gitu. Cuman beda sendiri. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya apa? Silakan simpulkan sendiri. Nah teman-teman, melalui 3 argumen ini saya mau lanjutin nih. Saya mau tunjukin, loh kok jadi dari mana lu bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Gua, sekali lagi, once again, saya bukan orang yang cepat percaya. Oh Yesus Tuhan, apa buktinya? Lu percaya aja? Enggak. Tetapi ketuhan Yesus itu dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari kebangkitan Yesus, teman-teman. Loh kok bisa begitu? Teman-teman, kebanyakan kita tuh kan cuma ngertinya begini, lagu ya. Sebab dia hidup, ada hari esok gitu. Sebab dia hidup. Ya udah, kita percaya aja karena kita disuruh percaya Yesus Tuhan, makanya dia bisa bangkit. Padahal sebenarnya cara berpikir murid-murid nggak begitu. Murid-murid itu meragukan sebenarnya waktu itu, Yesus ini Tuhan atau bukan. Tetapi kebangkitan Yesus itu yang mengubah mereka, akhirnya mereka percaya Yesus ini Tuhan. Gak mungkin Yesus ini manusia biasa. Loh, jadi buktinya sebenarnya apa? Bukan cuma masalah kebangkitan Yesus, tapi para murid itu akhirnya teman-teman menjadi berubah secara radikal. Maksudnya apa? Begini, teman-teman ngerti, teman-teman pasti setuju sama saya bahwa ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu semua kocar-kacir, iya kan? Kenapa kocar-kacir? Karena mereka nggak nyangka bahwa Yesus yang mereka ikutin ternyata menyerahkan diri untuk disalibkan. Loh, mereka berpikir Yesus ini bakal memimpin peperangan, membebaskan mereka dari penjajah orang Romawi. Tapi ternyata Yesus menyerahkan diri. Loh, apa-apaan ini? Makanya mereka kabur, mereka ketakutan. Teman-teman, kelihatan bahwa murid-murid ini menyelamatkan diri karena mereka sayang nyawa ya. Tapi bisakah teman-teman menjelaskan bahwa terjadi sebuah perubahan yang radikal? Ketika apa? Ketika Yesus bangkit dan sesudah itu murid-murid menjadi orang-orang yang berani untuk dianiaya. Berani untuk setor nyawa. Dan fakta tentang penganiayaan kepada orang Kristen itu tidak terelakkan. Orang-orang Kristen, teman-teman, pada waktu itu berani oleh karena iman kepada Yesus Kristus, disiksa, menjadi makanan singa di gladiator itu ya, disalibkan, dibakar hidup-hidup,
karena pengakuan atau iman mereka kepada Yesus. Itu masuk akal atau enggak? Saya kasih contohnya begini. Teman-teman, adakah di antara teman-teman mau mati demi Doraemon? Tahu dong Doraemon? Atau mau mati demi Naruto? Tahu dong? Loh, teman-teman, Doraemon itu real atau enggak? Enggak real. Kita meskipun suka Doraemon, saya suka Doraemon, tapi saya nggak bakal mau mati demi Doraemon. Kenapa? Ngapain mati buat Doraemon? Nggak penting banget gitu. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain orang mau mati demi dia? Demi kebenaran. Kalau Yesus itu bukan Tuhan dan itu hanyalah berita bohong, buatan doang oleh para murid, kenapa murid-murid berani mati demi iman konyol gitu loh. Sehingga teman-teman, banyak sekali orang-orang yang dari ateis maupun agnostik itu menjadi Kristen karena mereka tidak bisa memberikan penjelasan. Kenapa murid-murid berani mati demi iman kalau iman itu adalah iman yang palsu? Kenapa murid-murid berani mati demi sebuah cerita bohongan? Kalau misalnya cerita tentang Yesus itu bohongan. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus tidak bohong ketika dia mengatakan bahwa dia Tuhan. Karena kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bakal bangkit. Begitu loh teman-teman. Loh, maksudnya gimana? Loh, kalau dia bohong, itu Tuhan nggak bakal bangkitin dia gitu. Kalau dia bohong, maka dia akan tetap mati gitu. Tetapi dia ini jelas bukan manusia biasa. Karena kebangkitan Yesus itu membuktikan klaim ketuhanan Yesus dan itu mengubahkan para murid itu melihat Yesus. Yang tadinya mereka melihat Yesus sebagai Mesias yang akan nyelamatin mereka dari penjajahan Roma, menjadi berubah dan Yesus ini adalah ilahi ternyata. Dan akhirnya itu mengubah tujuan hidup para murid dan mengubah cara hidup para murid yang tadinya ya nggak ada bedanya sama orang Yahudi, tapi akhirnya kemudian menjadi mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Bahkan yang Yesus ajarkan kan kalau dibilang konyol dibandingkan dengan nilainya dunia. Misalnya Yesus bilang kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau Yesus bilang barang siapa meminta bajumu, kasih juga jubahnya. Itu kan konyol. Tetapi kenapa para murid mau menghidupinya? Hanya karena satu alasan menurut saya. Karena mereka melihat betul Yesus Tuhan dan saya mau ikut Yesus. Makanya mereka betul-betul hidupnya diubahkan. Dan ini adalah sebuah pembuktian. Kalau teman-teman saya ketemu dengan orang-orang yang ateis atau agnostik, maka saya akan mengatakan bahwa bukti ketuhanan Yesus itu adalah dari kematian dan kebangkitan Yesus. By the way, saya tidak akan bisa bahas di dalam forum atau kesempatan kali ini karena sekali lagi ini terlalu panjang kalau mau dibahas. Kalau teman-teman merasa bahwa oke kok, tapi gue kayaknya belum ngeh banget. Nah, teman-teman bisa temukan dalam video saya bahas juga tentang bukti kebangkitan Yesus. Karena inilah yang menjadi momentum di mana para murid yang tadinya tidak percaya akhirnya jadi percaya. Teman-teman bisa menemukan di dalam video yang saya buat. But by the way, karena waktu juga yang misahin kita, karena waktunya terbatas, saya ingin kasih tahu. Teman-teman, penting sekali kita percaya itu ada dasarnya. Penting sekali kita percaya ada buktinya. Karena kalau tidak ada bukti, terus kita percaya itu konyol. Ya. Yohanes pasal 20 ngomong sama kita ayat 31 tadi. Mengatakan bahwa semua yang tercantum di sini dicatat, kata Yohanes. Supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias. Yesus itu anak Allah. Dan kamu mempunyai hidup di dalamnya. Teman-teman, Yohanes adalah saksi mata. Injil itu sebenarnya adalah tulisan saksi mata. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka adalah saksi mata tentang Yesus yang tadinya mereka pikir manusia biasa, ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka menuliskan semuanya itu dan diteruskan dari generasi ke generasi. Saya mengajak teman-teman untuk bisakah engkau melihat dan bisakah engkau menemukan kebenaran ini? Karena kalau engkau kehilangan kebenaran ini, engkau adalah orang Kristen yang paling kasihan. Karena engkau cuma punya modal, percaya doang, gak pakai mikir. Tapi bagi saya, berbahagialah mereka yang mencari kebenaran, menemukan kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Karena kalau itu jadi kebenaran, maka engkau akan hidup untuk kebenaran itu. Engkau bukan orang Kristen gampangan, tapi engkau adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Saya berdoa semoga teman-teman mempunyai perjalanan iman yang sama, menemukan Yesus sebagai Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur karena kami boleh merenungkan firman. Bersyukur karena kami boleh Tuhan belajar untuk membuka logika kami. Logika yang Tuhan berikan supaya kami boleh berpikir dengannya dan kami menemukan kebenaran. Hamba-Mu berdoa terbatas, hamba-Mu ini menyampaikan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas dan Engkau berbicara kepada anak-anak. Tuhan berkati dan Tuhan tolong supaya kami menemukan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mau hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang ingin bertanya secara khusus, boleh menghubungi saya melalui YouTube saya. Boleh cari-cari dulu kontennya, siapa tahu saya sudah bahas. Dan kalau teman-teman ingin berinteraksi silahkan bisa di sana ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati. Bye.